Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati segenap takmir Masjid Al-Hikmah, yang saya hormati pula segenap panitia kajian Ahad pagi Masjid Al-Hikmah, serta kaum muslimin muslimat, hadirin hadirat, dan juga para pemirsa dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan pagi hari ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita untuk bermajelis di tempat ini, tentunya dengan harapan kita mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat yang nantinya akan membantu kita dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah untuk panutan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, demikian juga umatnya yang setia hingga akhir zaman. Pertama kali ini saya datang sowan ke hadapan panjenengan semuanya di Masjid Al-Hikmah, masjid baru nggih, Pak? Sudah berapa lama ini? Setahun, Masya Allah. Masjid yang lumayan megah, meskipun jalannya kayak kecil banget ternyata pas masuk ke dalam gede masjidnya. Dan yang lebih baik lagi adalah masjid yang makmur tentunya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan majelis kita pagi hari ini kita akan membahas sebuah judul. Apa judulnya ya? Kayaknya sudah di-share kemarin itu. Judulnya apa? Memperbaiki kualitas puasa. Berapa hari lagi puasanya Bapak Ibu? Sekarang itu tanggal Sya'ban. Oh, Sya'ban, ya orang ngerti. Ngertinya tanggalan nasional, baik. Oh, Sya'ban, ya orang ngerti gitu ya. Masya Allah. Tanggal berapa Sya'bannya? 28. Berarti bulan Sya'ban tahun ini kemungkinan cuma 29 hari saja ya. Iya, karena sekarang 28, besok 29, Selasanya insya Allah kita puasa. Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, jenengan ada yang punya asuransi jiwa hidup di bulan Ramadan? Hah? Ada yang punya kartu asuransi Ramadan besok masih hidup? Singketon sehat banget sih takoni. Ada jaminan hidup di bulan Ramadan apa tidak? Tidak ada, Masya Allah. Karena mungkin saja kita dipisahkan dari kehidupan dunia ini sebelum datangnya Ramadan. Dan mungkin saja kita masuk Ramadan tapi kondisinya nggak bisa puasa.
Kita itu manusia yang sangat lemah. Usaha kita itu yang kita dituntut untuk menunjukkan bagaimana kita memaksimalkan menjaga kesehatan, mengatur pola makan, pola istirahat, olahraga itu. Kemudian yang bisa kita lakukan lagi adalah berdoa. Ya Allah, sampaikanlah umur hamba ke dalam bulan Ramadan. Sudah berdoa apa belum? Sudah berdoa apa belum? Nah, mulai sekarang tinggal 1 hari lagi, berdoalah kepada Allah. Ya Allah, sampaikan umur hamba ke dalam bulan Ramadan, dan berikanlah kekuatan kepada hamba untuk bisa maksimal dalam beribadah kepadamu di bulan Ramadan. Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menawarkan kepada kita begitu banyak kebaikan. Sangat banyak sekali kebaikannya. Kenapa kita katakan di bulan Ramadan banyak sekali kebaikan? Karena memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyebutkan bulan Ramadan sebagai bulan yang penuh dengan kebaikan. Beliau bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak." Datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Berkah itu apa sih? Para ulama menyebutkan yang dimaksudkan dengan berkah itu adalah kathratul khair, banyaknya kebaikan, wa thubutuhu, dan tetapnya kebaikan itu melekat pada bulan Ramadan gitu. Di bulan Ramadan itu banyak sekali kebaikan, dan Masya Allah kebaikannya itu gak pernah terpisah. Ramadan yang dulu-dulu semuanya berkah, Ramadan yang akan datang juga berkah, yang akan datang lagi nantinya juga penuh dengan berkah. Kaum muslimin dan muslimah, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, Nabi mengatakan setelah menyebutkan bulan Ramadan ini sebagai bulan yang penuh dengan berkah, beliau menyebutkan lagi, iftaradallahu alaikum siyamahu. Allah Subhanahu wa taala telah wajibkan untuk berpuasa di bulan tersebut. Allah wajibkan puasa di bulan tersebut. Tuftahu fihi abwabul jannah. Dibuka di bulan tersebut pintu-pintu surga. Wa tughlaqu abwabul jahim, dan ditutup pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi syayatin, dan dibelenggu syaitan-syaitan. Fihi lailatun hiya khairun min alfi syahr, man hurima khairaha faqad hurim. Di bulan Ramadan itu ada satu malam. Malam tersebut nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Perbandingan yang sangat jauh sekali, Masya Allah. Satu malam nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Berarti kan 83 tahun lebih satu malam. Siapa yang terhalangi untuk mendapatkan malam tersebut, sungguh dia telah terhalangi dari kebaikan yang sangat besar. Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, Nabi menggambarkan bulan Ramadan ini seperti tamu.
qad ja'akum Ramadan, datang kepada kalian bulan Ramadan. Kayak tamu ya datang gitu. Dan tamu Ramadan ini menawarkan kebaikan yang sangat banyak. Maka kita tertuntut untuk berbahagia dengan kedatangan Ramadan. Panjenengan Bapak Ibu senang apa enggak Ramadan datang? Serius? Enggak ngeluh enggak? Tapi sebagiannya puasa ngesuk kejan lagi panas banget awane kok. Ustadz, itu bukan keluhan tapi cuma sekedar memberikan kabar saja. Alhamdulillah kalau itu bukan keluhan, kalau itu cuma sekedar mengabarkan hari yang lagi panas-panasnya itu berat untuk puasa gitu. Bapak Ibu sekalian, muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, apa sih yang menjadikan panjenengan senang ketika Ramadan datang? Nah, ini perlu ada yang jawab ini. Apa yang menjadikan panjenengan bahagia, senang dengan datangnya bulan Ramadan? Bapak-bapak mewakili satu jawab, Pak. Ada yang mewakili bapak-bapak dulu? Ibu-ibu nanti Bu. Masya Allah, panjenengan senang masuk bulan Ramadan karena dilipat gandakannya pahala. Ibu-ibu alasannya apa? Senang masuk Ramadan, uang belanjanya tambah. Apa Bu? Kenapa? Bulannya penuh dengan berkah. Alhamdulillah. Jadi bukan karena uang belanjanya tambah ya Bu. Alhamdulillah. Di bulan Ramadan biasanya kan minta tambah ya Pak ya, bapak-bapak pada ngerasa karena ya sesuatu yang di luar Ramadan lumayan di bulan Ramadan itu jadi biasa gitu. Kita rasakan kan seperti itu. Makanan-makanan di luar Ramadan lumayan, ketika masuk Ramadan Masya Allah jadi biasa banget. Karena apa? Saking banyaknya orang berbagi di bulan Ramadan. Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kita itu harus bersuka cita, kita itu harus berbahagia ketika kita dipertemukan dengan bulan Ramadan, karena amunisi kita untuk ibadah kepada Allah ini ditambah. Kenapa sebabnya? Modal utama kita beribadah kepada Allah itu waktu. Modal utama untuk kita beribadah kepada Allah itu waktu. Dan waktu di bulan Ramadan itu berkah. Jumlah harinya ya sama seperti bulan yang lain, jumlah jamnya sama seperti hari-hari lain, tetapi berkah. Apalagi kalau kita ketemu dengan Lailatul Qadar yang tadi sudah kita sebutkan lebih baik dari 1000 bulan. Panjenengan ibadah kepada Allah di Lailatul Qadar itu seperti beribadah kepada Allah 1000 bulan, 83 tahun lebih. Kalau seandainya panjenengan ketemu dengan Lailatul Qadar sekali saja seumur hidup, itu sudah luar biasa. Karena umur kita ya 60-70 tahunan, ketemu dengan Lailatul Qadar ketambahan kan lumayan Pak. Loh, kalau panjenengan jadi aktivis masjid sejak muda, kan otomatis ketemu Lailatul Qadar terus 10 tahun, 10 kali, 20 kali, 30 kali ketemu dengan Lailatul Qadar. Betapa banyaknya pahala yang didapatkan di saat itu. Maka kita harus senang, harus bahagia karena Ramadan datang menawarkan begitu banyak kebaikan untuk kita.
Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana kita tahu bahwasanya ibadah puasa itu adalah satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa caranya? Tidak makan, tidak minum dan tidak melakukan pembatal puasa sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Itu ibadah puasa. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, namun artian puasa ini adalah artian puasa secara lahiriah saja. Tolong perhatikan, kita nggak makan, nggak minum, tidak melakukan pembatal puasa dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, ini cuma lahiriah dari puasa itu. Apakah berbicara tentang niat? Tidak. Berbicara tentang menjauhi dosa? Tidak juga kan? Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, maka jangan sampai puasa kita itu cuma mempertahankan diri, tidak makan, tidak minum, dan tidak melakukan pembatal puasa, karena itu cuma lahiriahnya saja. Karena setiap ibadah kepada Allah itu ada lahirnya, ada batinnya, ada yang di luar, ada yang di dalam. Setiap ibadah ada seperti itu. Maka kita untuk memperbaiki kualitas puasa kita bukan dengan memperpanjang tempo puasa dari subuh sampai isya gitu umpamanya, bukan. Memperbaiki kualitas puasa bukan dengan cara ora sahur, ora buka gitu, bukan. Bagaimana memperbaiki? Pertama adalah memperbaiki niat. Karena ada orang-orang yang sangat rugi puasa tapi rugi. Kenapa Bapak Ibu? Dia enggak dapat pahala. Subhanallah. Panjenengan mau puasa tapi enggak dapat pahala, mau? Enggak mau. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, dan ini jumlahnya banyak, rubba sa'imin hadzuhu min siyamihi al-ju' wal 'atash. Kata Nabi, banyak orang yang berpuasa tidak dapat apa-apa dari puasanya. Maksudnya tidak dapat pahala dari puasanya, hanya saja dia merasakan lapar dan dahaga. Inilah orang-orang yang prioritas ibadah puasanya itu cuma nggak makan, nggak minum, tapi nggak pernah berpikir tentang masalah niat yang ada di dalam hati. Seorang itu ketika menjalankan ibadah puasa harus menghadirkan niat. Niat itu dihadirkan setiap malam sebelum kita berpuasa. Kata Nabi, man lam yujmi' as-siyam qabla al-fajri fala siyamalah. Barang siapa yang tidak meniatkan puasa sebelum datangnya fajar, maka tidak ada puasa baginya. Harus ada niat, dan niatannya itu harus tulus karena Allah semata. Tidak boleh kita berpuasa karena apa? Karena kebanyakan orang berpuasa. Kita tidak boleh berpuasa cuma karena sekedar misalnya pengen sehat saja. Tapi kita sebagai seorang muslim tahu puasa ini wajib, yang Allah wajibkan di dalam Al-Quran. Puasa ini wajib karena disebutkan sebagai rukun Islam oleh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerjakanlah puasa dengan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala semata. Kaum muslimin dan muslimah
Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, maka koreksi diri kita, koreksi niat kita. Sudahkah ketika kita mau berpuasa, niatnya ikhlas karena Allah semata ataukah belum? Kalau seandainya belum, maka segera perbaiki. Kalau seandainya sudah selesai, maka nggak usah pamer-pamer sama orang. Alhamdulillah sore ini ada buka bersama di Masjid Al-Hikmah. Nggo ngapa jajal dipasang nang status? Nggo ngapa jajal laporan? Kancane jenengan sing nyateti amale panjenengan, atau ada malaikat yang sudah nyatet amal kita? Ya malaikat yang sudah nyatet amal kita, nggak perlu laporan. Kalau seandainya statusnya untuk ngajak orang lain, ayo sore ini kita makmurkan masjid dengan taklim dan buka bersama, itu ajakan. Tapi kalau di statusnya itu cepret jamaahnya pas banyak, cepret ustadznya kelihatan, oh ustadznya itu ustadz nasional, itu terkenal. Buat apa coba? Buat apa seperti itu ditunjukkan? Waspada, jangan sampai ternyata lelah letih kita berpuasa itu hilang begitu saja karena niatan yang tidak baik. Bapak Ibu sekalian kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, ketika kita berpuasa, yang perlu kita perbaiki agar kualitas puasa kita lebih baik adalah tentang masalah jauhi maksiat dengan berbagai macam bentuknya. Sehingga sebagian sahabat itu mengatakan, ketika engkau berpuasa, falyasum sam'uka wa basaruka, kalau kalian lagi puasa, hendaklah berpuasa juga pendengaranmu dan juga penglihatanmu. Jadi puasanya bukan hanya nggak makan, nggak minum, tetapi telinga ini, pandangan ini, kemudian lisan ini tidak berbohong, lisan ini tidak ngerasani, tangan ini tidak memukul orang, kaki ini tidak melangkah kepada apa yang dimurkai oleh Allah. Hendaknya seorang ketika berpuasa menjaga dirinya dari maksiat. Karena disebutkan oleh para ulama, maksiat bentuk apapun itu akan berpengaruh terhadap raihan pahala. Kalau puasanya sah lahiriahnya Pak, tetapi pahalanya apakah dia dapat ataukah tidak? Masya Allah, ini yang harus kita pikirkan. Maka saya sering mengingatkan kepada jamaah, di bulan Ramadan memang kita harus punya target-target berupa amal ibadah, harus. Tetapi di sisi yang lain juga harus punya target meninggalkan maksiat. Bapak-bapak, ibu-ibu, siapa yang dari hari ini sudah punya target Ramadan yang akan datang ini, aku harap orang ngerasani wong, gamam banget nek orang ngerasani wong. Astagfirullahaladzim. Kalau panjenengan punya himmah yang kuat, punya niatan yang bulat, Allah mudahkan insya Allah. Hari pertama pokoknya nek arep anak pancingan ngerasane aku arep semingkir, janji seperti itu.
Pas gerendeng langsung pst, tinggalkan saja. Kemutan kupingku arep puasa. Aku teh ora melu ngrasani Ustad, tapi kan ngrungokna. Nah, ini yang bahaya. Jangan dikira cuma sekedar menyebutkan orang lain saja yang nggak boleh. Mendengarkan gibahan, mendengarkan ngerasani orang itu juga dosa. Maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sekali lagi saya ingatkan, mari kita perbaiki kualitas puasa kita dengan janji kita sebelum Ramadan. Ya Allah, jauhkanlah hamba dari ngerasani. Ya Allah, jauhkanlah hamba dari ngelomboni. Ya Allah, jauhkanlah hamba dari melakukan maksiat ketika sedang berpuasa. Harus ada seperti itu. Kalau sudah ada keyakinan ataupun niatan yang kuat, maka Allah akan membimbing dan menuntun kita kepada kebaikan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang sungguh-sungguh untuk menempuh jalan kami akan berikan hidayah kepadanya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini yang harus kita usahakan. Tadi yang pertama memperbaiki niat, yang kedua menjauhi maksiat. Untuk memperbaiki kualitas puasa Ramadan, kita juga perlu mengikuti beberapa sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan ibadah puasa. Apa sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika di bulan Ramadan atau ketika menjalankan ibadah puasa? Di antara sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah makan sahur. Itu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, panjenengan insya Allah semuanya sudah pernah makan sahur. Yang belum pernah makan sahur mungkin anak-anak kecil yang baru mau puasa tahun ini gitu. Makan sahur itu adalah makan minum yang dilakukan di waktu sahur, di waktu di mana masih samar-samar. Kita melihat seorang bisa, tetapi di situ waktu itu masih samar. Maka dinamakan sihir, kan ada jenengan istilah disihir gitu ya. Sihir itu maksudnya apa? Karena sesuatu itu samar. Siapa yang ngirim gak ketahuan. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sahur ini diperintahkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bersahurlah kalian, sesungguhnya dalam sahur itu ada keberkahannya. Bulan Ramadan bulannya penuh dengan berkah, ditambah lagi sahurnya juga berkah. Para ulama menggali, melihat kepada hadis ini. Apa saja keberkahan dari makan sahur? Ada banyak hal yang bisa didapatkan ketika makan sahur. Di antaranya yang disebutkan oleh para ulama, keberkahan dari makan sahur adalah nasyat, kuat atau semangat dalam ibadah puasa. Jenengan bisa membedakan insya Allah antara orang yang sahur dengan yang tidak sahur. Jenengan pernah kerainan pas Ramadan nggak sahur belas pernah? Masya Allah. Berarti nggih nyuwun sewu turune mandan mesti pasang beker barangan, bapaknya masang beker, ibunya masang beker.
Kelandang gelinding, kelandang gelinding, kelandang gelinding. Dibitut maning. Krigat pas adzan, masya Allah. Kepriye Pak kiye? Lho kepriye maning? Mosok kon mangan disit ya batal puasanya wis subuh kok gitu. Ya akhirnya berpuasa karena malam sudah niat nggak masalah. Malamnya sudah menghadirkan niat nggak masalah puasa. Meskipun dengan begitu berat. Orang yang nggak sahur itu merasakan lemes yang beda di saat dengan sahur. Orang yang sahur ya puasa siang hari ya lemes karena puasa gitu ya. Tapi orang yang nggak sahur itu lemesnya bener-bener lemes gitu. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jadi benar-benar kerasa berkahnya sahur, seorang lebih kuat menjalani ibadah puasa. Yang kedua, di antara hikmah dari makan sahur adalah mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai umat Islam diperintahkan oleh Allah, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasul maka ambillah, dan apa yang dilarang oleh Rasul maka tinggalkan. Di antara yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bagaimana kita mengawali puasa dengan sahur. Berusahalah sahur meskipun hanya sekedar seteguk dua teguk air, meskipun hanya dengan beberapa butir kurma saja. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam hadis yang lain, as-sahuru akluhu barakah. Sahur itu makanannya penuh dengan berkah. Fala tad'uhu, jangan tinggalkan sahur. Walau ayyajra ahadukum jar'atan min ma, meskipun seorang hanya meneguk beberapa teguk air, itu berkah. Jamaah sekalian, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, di antara keberkahan yang lain yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan makan sahur ini adalah di sana ada syiar Islam. Apa syiar Islamnya? Yaitu sahur ini untuk bedani dengan puasa ahli kitab. Sahur ini untuk membedakan puasa kita umat Islam dengan puasanya ahli kitab. Dan itu dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beda puasa kita umat Islam dengan puasa ahli kitab, kata Nabi, aklatus sahur, makan waktu sahur. Itu bedanya. Karena umat-umat sebelum umat Islam pernah mendapatkan syariat untuk puasa. Sebagaimana Allah sebutkan, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Telah diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ini menunjukkan bahwasanya umat sebelum umat Islam pernah mendapatkan pensyariatan puasa. Namun bedanya di sini, bedanya adalah di umat Islam disyariatkan puasa dan ada makan sahurnya. Masya Allah. Berarti kita dimudahkan? Iya, kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa keberkahan makan sahur yang lainnya? Disebutkan oleh para ulama, berkahnya adalah seorang yang sahur bangun
di sepertiga malam terakhir, dan itu adalah waktu istimewa. Apa istimewanya waktu itu? Istimewanya adalah Allah menawarkan begitu banyak kebaikan di waktu itu. Di sepertiga malam terakhir Allah Ta'ala menawarkan kepada hambanya, hal min mustaghfirin fa'aghfiralah. Apakah ada hamba-hambaku yang minta ampun, aku ampunkan dosanya? Maka kita insya Allah tahu diri dan sadar kita itu banyak salah, kita itu banyak dosa. Maka kita tertuntut maksimal untuk minta ampun kepada Allah. Saat bangun untuk makan sahur, berwudu dulu Pak Bu, berwudu, kemudian setelah itu berdoa, menengadahkan tangan kepada Allah, minta ampunan. Ya Allah, hambamu banyak sekali dosa di masa lalu, hamba minta ampun kepadamu, hamba bertaubat kepadamu. Demikian juga Allah menawarkan, hal min sa'ilin fa'utiyah. Apakah ada di antara hamba-hambaku yang meminta hajat kebutuhannya, aku akan kabulkan. Di waktu apa? Sepertiga malam terakhir, di saat waktu sahur. Maka jangan lupakan, sahur bukan hanya untuk makan minum saja, tetapi manfaatkan juga untuk berdoa. Kita butuh kepada Allah, anak-anak kita butuh kepada Allah, berupa bimbingan, berupa kesehatan, berupa kemudahan urusan, dan semua yang ada di muka bumi ini akan diberikan dengan kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian, muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, demikian juga disebutkan bahwasanya berkahnya sahur itu adalah dengan yang kita lihat. Panjenengan dapati di bulan Ramadan jamaah subuh itu banyak jika dibandingkan dengan di luar Ramadan. Gimana pembuatan? Ya. Kenapa sebabnya? Karena bangunnya gasik untuk sahur dan mudah setelah itu untuk ke masjid. Kita dapati seperti itu. Sebelum subuh itu sudah pada datang ke masjid. Bapak-bapak, ibu-ibu sudah berjalan menuju masjid ketika di bulan Ramadan. Tapi di bulan lain kita dapati ya beda gitu. Di bulan Ramadan itu lebih banyak. Ini juga sisi yang menunjukkan tentang berkahnya makan sahur, memudahkan kaum muslimin untuk sholat subuh secara berjamaah. Sampai jam berapa saya Pak? Jam 7. Jadwalnya sih sampai jam 7 nggih. Saya sampaikan satu lagi, di antara usaha kita untuk mendapatkan perbaikan puasa maksimal adalah segerakan untuk berbuka. Menyegerakan berbuka. Maksudnya apa Bapak Ibu? Bukan berarti kemudian jam 5:30 guys mantan peteng buka gitu. Kata Ustadz suruh menyegerakan berbuka. Bukan itu maksudnya. Menyegerakan berbuka adalah ketika seorang sudah mendapati matahari terbenam secara sempurna, segerakan berbuka. Saya contohkan, yang namanya matahari itu kan gambarannya seperti ini nggih. Yang namanya terbenam matahari itu ini ufuk barat, katakanlah seperti itu. Kemudian matahari turun. Nah, ini kan sudah masuk sebagiannya. Apakah sudah terbenam? Belum. Yang dinamakan terbenam matahari seperti apa? Lingkaran atas matahari ini sudah terbenam semuanya. Nah, seperti ini baru dikatakan matahari terbenam dan masuk waktu maghrib. Segerakan berbuka, batalkan puasa ketika itu.
Ini yang dimaksudkan menyegerakan berbuka. Seorang itu jangan sampai menunda. Lah nanti ajalah, wis genah, mesti maghribe kalau sudah habis sholat. Nanti minumnya habis sholat saja, makannya habis sholat saja. Tidak seperti itu petunjuk dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yuftiru birutabat qabla ayyusalliya. Beliau itu berbuka dengan beberapa butir kurma sebelum beliau sholat. Pembukanya sudah dibuka dulu dengan makan beberapa butir kurma atau dengan beberapa teguk air. Seperti itu caranya. Jadi panjenengan Bapak Ibu kadang-kadang sebagian orang lah mau hati-hati kok bar sholat baik gitu. Enggak, seteguk air, beberapa butir kurma sebelum sholat. Itu petunjuk dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la yazalun nas bi khair ma'ajjalul fitrah. Manusia terus akan berada dalam kebaikan ketika mereka mau menyegerakan berbuka. Segera berbuka itu jaminan dari Allah untuk kita senantiasa dalam kebaikan. Maka Bapak Ibu sekalian, kita berusaha meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah buka, dalam masalah sahur, dan juga yang lainnya. Tujuannya agar kita bisa memperbaiki kualitas puasa kita. Raihan pahala dengan puasa itu adalah sempurna. Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, karena waktu sudah jam 7:03, maka saya kira saya cukupkan untuk materi di kesempatan pagi hari ini. Ada sesi tanya jawab apa tidak ini? Biasanya ada. Nah, kalau seandainya ada, mungkin 1-2 pertanyaan, monggo kalau ada yang mau ditanyakan. Silahkan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang tadi ditanyakan oleh Ibu adalah, saya menganjurkan untuk berdoa agar sampai ke dalam bulan Ramadan. Dan ada doa yang beredar di masyarakat kita, Allahumma barik fi Rajab, terus apa lagi? Wa sya'bana wa balighna Ramadan, dan sampaikan kepada bulan Ramadan. Sepanjang yang saya ketahui memang hadis ini hadis yang tidak sahih, tidak perlu diamalkan hadis ini. Namun bukan berarti kita tidak berdoa, karena para ulama zaman dahulu mereka itu senantiasa berdoa kepada Allah agar disampaikan ke dalam bulan Ramadan 6 bulan sebelum Ramadan. Dan setelah selesai dari Ramadan, mereka berdoa agar diterima amal ibadah di bulan Ramadan. Sifatnya umum, kita berdoa dengan doa apa saja dibolehkan. Namun ada sebuah riwayat, Allahumma sallim li ila Ramadan. Ya Allah, berikanlah keselamatan kepadaku hingga sampai bulan Ramadan. Itu salah satu penggalan. Itu riwayat yang insya Allah sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
dan kita berdoa dengan bahasa kita juga tidak masalah. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin yang lain ada pertanyaan lagi, monggo Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Terkait dengan niat, apakah perlu diucapkan ataukah tidak? Sebagian ulama menyebutkan an-niyatu min a'malil qalb. Niat itu termasuk amalannya hati. Wa la yushra'u fihi talaffuz, maka tidak disyariatkan untuk dilafazkan. Jadi tidak disyariatkan untuk dilafazkan. Ini sebagian ulama mengatakan seperti itu. Jadi ketika seorang meniatkan dalam hati ya sudah cukup. Namun sebagian ulama dari kalangan mazhab Syafi'iyah dan juga yang lainnya ada yang berpendapat bahwasanya disukai untuk melafazkan niat, tetapi mereka ulama-ulama yang menganjurkan untuk melafazkan niat tidak menganjurkan untuk dikeraskan. Jadi tidak dibenarkan kalau dituntun habis taraweh dengan niat keras gitu, tidak. Jadi ulama-ulama yang berpendapat bahwasanya disukai untuk melafazkan niat, kata mereka untuk membantu hati, dan itu tidak dikeraskan. Kalau ditanya lagi, Ustadz milih yang mana, melafazkan atau tidak? Saya memilih untuk tidak melafazkan. Seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah cukup ya. Terima kasih atas kebersamaannya dan juga perhatiannya. Berbahagia sekali. Ya. Terima kasih. Ada tambahan. Batas makan waktu sahur. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan bahwasannya beliau mengakhirkan sahur. Dan memang Allah Subhanahu Wa Taala membolehkan kita makan dan minum sampai fajar, sampai subuh. Dalam ayatnya jelas, kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah kalian sampai jelas benang putih dari benang hitam, yaitu waktu fajar. Jadi kita boleh makan, boleh minum sampai waktu subuh. Thumma atimus siyama ilal lail. Kemudian setelah itu sempurnakan puasa sampai malam hari. Jadi memang dibolehkan untuk makan dan minum sampai terdengar azan yang tepat waktu, Pak. Azan yang tepat waktu gitu ya. Jangan sampai urung azan iki santai bae. Wong mau azan lagi sahur jadi mandan mundur gitu. Jadi kalau saya lebih menganjurkan jadwal dengan edaran pemerintah. Maghribnya jam berapa? Kemudian apa? Subuhnya jam berapa? Adapun waktu yang disebutkan sebagai imsak sebelum waktu subuh, kalau yang dimaksudkan imsak itu adalah peringatan sebentar lagi subuh, maka ya tidak masalah kalau ada peringatan. Namun kalau seandainya kalau sudah imsak nggak boleh makan, ini kan bertentangan dengan Al-Quran. Al-Quran boleh karena kita makan minum sampai kapan? Sampai subuh.
Ya adzannya kalau pas kalau adzannya sebelumnya 5 menit sebelumnya orangnya kadang-kadang anu wis sahur lah mumpung kasih nabai sholat ya kan. Itu kan nanti salah lagi. Saya menganjurkan untuk tepat waktu saja gitu. Kalau adzannya tepat waktu kita ikuti. Kalau tidak tepat waktu ya ikuti waktunya gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bahagia sekali, senang sekali pagi ini saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian di tempat yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menjadikan majelis ini majelis yang penuh dengan berkah, dan perpisahan kita adalah perpisahan yang diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.